Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi multivariabel dan aplikasinya dalam ekonomi bisnis ya. Tapi untuk video kali ini fokus pada turunan fungsi multivariabelnya saja. Nanti untuk aplikasi dalam bidang ekonomi bisnis akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, untuk turunan yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas itu kan turunan satu variabel yaitu Y sama dengan Fx. Tapi kalau di sini itu multivariabel, ada X, ada Y, mungkin nanti ada 3 variabel X, Y, Z seperti itu. Pada dasarnya cara untuk mendapatkan turunan parsial dengan turunan biasa itu sama ya. Kalau turunan biasa itu berhubungan dengan satu fungsi saja atau satu turunan saja yang didiferensialkan, sedangkan pada turunan parsial ini berhubungan dengan lebih dari satu variabel bebas. Suatu fungsi multivariabel dapat diturunkan terhadap salah satu variabel bebasnya dengan menganggap atau memperlakukan semua variabel bebas lainnya sebagai konstanta ya. Untuk menyatakan turunan parsial ini simbolnya itu adalah sama sih seperti yang kemarin. Ini ya. Simbolnya adalah ini ya, do. Seperti ini. Yang merupakan variansi dari huruf Yunani delta seperti do Z dibagi do X ini merupakan turunan parsial Z terhadap X. Kalau do Y dan do Z per do Y ini adalah turunan parsial dari Z terhadap Y. Sedangkan untuk menyatakan turunan biasa itu kan kemarin ada seperti ini ya, D Y per DX seperti itu ya. Kalau turunan parsial itu do Y per do X seperti itu. Bedanya sama yang itu ya, sama yang turunan biasa. Kita masuk ke contoh multivariabel. Yang pertama di sini fungsi multivariabel Y sama dengan Fx, Y. Untuk turunan parsial pertama Z itu berkenaan terhadap X, ditulisnya Zx ya. Zx ini kalau diturunkan terhadap X, maka nanti kita mencari do Fx per do X. Kemudian untuk turunan pertama dari berkenaan terhadap Y itu dapat ditulis ZY itu sama dengan do Fx per do Y. Turunan parsial kedua Z berkenaan X dapat ditulis ini ya. Kalau tadi hasil turunan ini diturunkan lagi, itu nanti kita berarti mencari ini. Hasil turunannya diturunkan lagi. Sama untuk yang kedua, turunan kedua untuk Z. Ini. Kemudian kalau turunan pertama terhadap X kemudian diturunkan terhadap Y, maka nanti kita mencarinya adalah ZXY. Itu berarti diturunkan terhadap X dulu baru diturunkan terhadap Y ya. Kemudian kalau turunan yang pertama Y itu diturunkan lagi terhadap X, maka kita nyarinya ZYX. Itu berarti diturunkan terhadap Y dulu baru diturunkan terhadap X. Ini untuk turunan parsial. Kita agar lebih paham, kita lanjut ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini
Misalkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2, berarti turunan parsial pertama terhadap x1, ini kita cari turunan pertama terhadap x1 ya, kita simbolkan Z x1 sama dengan 2Z per 2x1 itu sama dengan yang diturunkan itu x1 nya, berarti ini 3, yang lain dianggap konstanta ya, berarti ini sama dengan 3 karena kita fokus pada x1 ini ya, seperti itu. Diturunkan kan sama dengan 3. Terus kemudian kalau diturunkan terhadap x2, Z x2 berarti ini 2Z per 2x2 nih. Itu sama dengan kita fokus pada x2, berarti hasilnya adalah 2. Ini 2x2 kan diturunkan jadi 2 ya. Seperti itu. Kemudian nih ya sama hasilnya. Hasilnya sama. Kemudian untuk parsial pertama Z terhadap X dengan Y dianggap konstanta. Ini ya. Untuk kasus yang B, Y sama dengan 2x3 plus XY plus Y kuadrat. Kalau diturunkan terhadap X, berarti ini kita turunkan terhadap X, kita fokus pada X-nya ya. Jadi yang ada X-nya kan ini sama ini. Berarti diturunkan cuma 2 suku ini aja. 2x pangkat 3 diturunkan kan jadi 6x kuadrat ya. Ini masih salah ya, ini 6x. Harusnya adalah 6x kuadrat. Seperti itu. Kemudian XY diturunkan terhadap X, berarti kan X-nya tinggal diturunkan jadi 1 nih, berarti hasilnya adalah Y. Maka di sini hasilnya adalah 6x kuadrat plus Y. Kemudian untuk kalau diturunkan terhadap Y, kita fokusnya sama yang ada Y-nya aja. Ini sama ini. Untuk XY diturunkan terhadap Y, kan ini Y-nya pangkat 1 tuh, jadi tinggal 1, tinggal X. Kemudian ini plus 2 Y kuadrat diturunkan jadinya 2Y. Jadi hasilnya adalah X plus 2Y. Seperti itu untuk turunannya. Kemudian contoh lain. Ini tentukan turunan parsial pertama dari Z sama dengan 2x plus 4y. Nah ini kalau diturunkan ini ya, kalau diturunkan terhadap ZX itu kan sama dengan 4 ini di bawah ke bawah ya, 2x plus y, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya, 3, kemudian dikalikan turunannya dari x ini tadi. Turunan dari x berapa? 2. Seperti itu. Hasilnya adalah 2 kali itu 4, 8, 2x plus y pangkat 3. Itu ya untuk yang kalau diturunkan terhadap x. Kalau diturunkan terhadap y, berarti ini z y itu sama dengan ya 4
kali 2x plus y, ini pangkatnya 3, kalikan ini y-nya diturunkan 1 ya, turunan dari y, hasilnya adalah 4 2x plus y pangkat 3, seperti itu ya. Ini hasilnya juga sama ini. Kemudian untuk yang B itu 2x dikurangi y kuadrat dibagi x plus y. Ini menggunakan rumus itu ya, apa namanya, turunan dari u dibagi v, itu turunannya adalah u aksen dikalikan v dikurangi v kalikan u, kemudian dibagi v kuadrat. Ini rumus turunannya, ini loh rumus turunan dari ini kan, kalian masih ingat ya, turunan pertama itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat untuk rumus turunan ya. Nanti kalau x berarti yang diturunkan adalah x-nya. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini sama ini. Baik, untuk contoh 7.4 buat latihan. Kemudian ini hanya mengulang saja ya untuk turunannya, soalnya hampir sama. Kemudian kita bahas diferensial total, diferensial parsial, dan total derivatif. Dalam turunan parsial, suatu fungsi multivariabel itu diturunkan terhadap salah satu variabel bebasnya dan variabel lainnya dianggap konstan. Dengan kata lain, hanya salah satu variabel bebas dianggap berubah, sedangkan variabel bebas lain tetap ya dianggap sebagai konstan. Tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi perubahan salah satu variabel bebasnya diikuti oleh perubahan variabel bebas lain. Ini dalam diferensial total, suatu fungsi multivariabel itu diturunkan terhadap semua variabel bebas yang dimilikinya. Contohnya misalkan bila u ini sama dengan f x, y, dua variabel ya, x dan y, maka diferensial totalnya nanti adalah turunan terhadap x ditambah turunan terhadap y ya. Ini ya, turunan terhadap x ditambah dengan turunan terhadap y. Ini rumusnya. Kemudian ini untuk berarti apa namanya, rumus secara umum adalah du sama dengan ux turunan terhadap x dx ditambah uy turunan terhadap y dy. Maka kalau misalkan terdapat n variabel, misalkan di sini x, y, z sampai dengan ke n ya, maka ini bisa ditulis du-nya itu adalah ux dx ditambah uy dy tambah uy dy dan seterusnya. Selanjutnya kalau total derivatif berarti di sini bila u sama dengan fx dengan x-nya itu adalah gt dan y-nya adalah ht, maka total derivatif turunannya itu adalah du per dt itu sama dengan turunan parsial dari u dibagi turunan turunan parsial dari u terhadap x dikalikan turunan dari x-nya, kemudian ditambah turunan parsial dari u ke y dikalikan turunan terhadap dt-nya. Ini ya. Untuk rumusnya ada terdapat dalam 7.3 ini. Kita akan lebih jelas ketika menghadapi langsung fungsinya. Misalkan carilah diferensial total dari
A ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 4XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita cari dulu tuh. Untuk X, Z, X-nya ini kan sama dengan turunan terhadap X, berarti 3X kuadrat ditambah 4Y ya. Kemudian untuk ZY itu berarti kita fokus yang ada Y-nya. Ini kan 4X-nya diturunkan terhadap Y berarti tinggal 4X. Kemudian Y kuadrat ini kita turunkan kan hasilnya 2Y. Maka DZ-nya ini kita bisa hitung UX DX ditambah UY DY ya. Berarti ini tadi kita hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 4Y ditambah 4X plus 2Y DY. Setelah itu baru kita tambah, sudah jadi ya ini. Kemudian untuk yang B itu ini hasilnya tadi seperti ini, tidak kita hitung lagi ya. Kemudian yang B ini U-nya adalah 5X kuadrat ditambah 2Y pangkat 3 ditambah 3XY. Untuk UX-nya di sini kita turunkan terhadap X, berarti ini jadi 10X ditambah 3Y ya. Kemudian untuk UY-nya berarti ini 6Y kuadrat. Oh, jadi benar. 3 kali 2 kan 6. Y-nya pangkatnya dikurangi 1. 6Y kuadrat ditambah 3X. Maka ini DU sama dengan UX kalikan DX ditambah UY kalikan DY. Dimana UX-nya ini adalah 10X ditambah 3Y. Dan UY-nya ini adalah 6Y kuadrat ditambah 3X. Begitu ya, ini untuk contohnya. Kemudian kita bahas lagi untuk menentukan turunan total atau total derivatif dari Z-nya itu sama dengan kan X kuadrat ditambah 3Y kuadrat, dimana X-nya itu adalah 2T kuadrat, kemudian Y-nya ini adalah Y sama dengan T kuadrat plus 1. Berarti di sini penyelesaiannya itu adalah Z sama dengan X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Ini kita turunkan terhadap X ya. Kemudian sama kita turunkan terhadap Y. Untuk diturunkan terhadap X, di sini kan hasilnya itu adalah 2X. Kemudian kalau yang diturunkan terhadap Y itu adalah 6Y. Dimana X-nya ini adalah 2T kuadrat. Berarti ini apa namanya? Kita turunkan dulu. Itu kan X-nya kan sama dengan 2T kuadrat. Kalau diturunkan berarti hasilnya adalah 4T. Kemudian Y-nya T kuadrat plus 1 diturunkan itu hasilnya adalah 2T. Maka untuk turunan total atau total derivatif itu bisa kalian hitungkan rumusnya ya. Berarti ZX dikalikan DX per DT ditambah ZY dikalikan DY per DT. Berarti ini 2X kalikan 4T ditambah 6Y dikalikan 2T. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita juga sama dengan ini ya, 8XT ditambah 12YT. Nah, ini biar sama semua variabelnya, itu X-nya diganti sama 2T kuadrat ya, dari yang diketahui. Kemudian Y-nya juga diganti T kuadrat plus 1. Hasilnya adalah ini. Begitu. Ini untuk turunan total atau total derivatif. Ini sama ya, contoh lain kalian bisa gunakan untuk latihan soal.
Kemudian yang terakhir di sini saya akan bahas tentang diferensiasi fungsi limit. Ini kita akan bahas fungsi implisit f(x,y) itu sama dengan 0. Berarti ini bila variabel x dan y merupakan fungsi atau sama lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk f(x,y) sama dengan 0, maka turunan dy per dx-nya ini adalah negatif fx per fy, di mana fy-nya itu tidak sama dengan 0. Dengan dx per dy per dx ini merupakan kebalikan dari dx per dy. Kemudian untuk fungsi implisit f(x, y, z) ini ada 3 variabel ya. Ada x, ada y, ada z. Nah, di sini kita turunkan parsial dari terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Kita langsung ke contoh saja. Untuk f(x,y) itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4xy ditambah 2y pangkat 3. Maka carilah ini ya, turunan dari dy per dx. Berarti penyelesaiannya dy per dx ini adalah kan ini ya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4y nih. Berarti dy dx-nya kan berarti negatif fx dibagi fy. Ini sama dengan untuk fx-nya kan kita bisa cari tuh. Fx dapatnya dari mana? Ini adalah turunan dari ini adalah kok tidak bisa, bentar. Ini merupakan turunan terhadap x ya. Kemudian ini diturunkan terhadap y. Diturunkan terhadap y. Nah, seperti itu. Setelah ketemu tuh fx sama fy-nya, ini kan mudah ya, x pangkat 3 dikurangi 4 xy. Ini ya. Ini kan kalau diturunkan terhadap x hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 4y ya. Kalau diturunkan terhadap y, fy itu sama dengan y-nya kita cari, berarti negatif 4x ditambah 6y kuadrat. Itu sama ya. Itu setelah kalian dapat fx sama fy, tinggal masukkan rumus, ketemu ya. Ini dimasukkan ke rumus, ketemu. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan atau ditanyakan di forum komentar atau forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.